Oke, kelihatan Jesse. Ya, baik. Saya agak-agak agak nggak enak nih ya, karena yang hadir nama-namanya cukup familiar buat saya. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan senang bisa berjumpa kembali, walaupun secara online. Sebetulnya saya mintanya sih secara offline, tapi karena mungkin keberadaan jarak, jadi mungkin agak sulit. Jadi lagi kembali terima kasih Jasi untuk info sessionnya mengenai Glasgow. Perkenalkan untuk yang belum pernah kenal, saya Alvin, saya salah satu staff dari University Glasgow yang ada di Indonesia. Jadi sebetulnya saya yakin teman-teman yang hari di sini sudah sangat expert ya untuk jualan UK dan saya bisa melihat ada kenaikan angka sebetulnya untuk desire-nya untuk sekolah ke UK. Jadi nggak lebih apa yang mungkin saya ingin sampaikan juga, pasti pembicaraan kita nggak jauh dari ini nih. LOE, lalu untuk dapetin LOE harus ada IELTS atau tidak, begitu ya. Lalu yang khususnya untuk yang supervisor, yang di PhD, apakah harus mencari supervisor dulu, apakah dicarikan. Lalu buntut-buntutnya beasiswanya ada nggak, dan itu seperti apa. Jadi saya hari ini dalam sesi info ini, saya mau coba untuk mencoba membagi beberapa tahap penjelasan mengenai Glasgow untuk apply di UG-nya, di PGT-nya, lalu juga masalah administrasinya gitu ya. Nah, kenapa sih University Glasgow gitu ya? Nah, kalau menurut orang Indonesia secara umum gitu ya, katanya kita tuh punya ada Harry Potter vibes-nya. Mungkin kalau teman-teman ngelihat gambarnya, kampusnya, mungkin nanti akan bisa melihat seperti itu. Dan ada sedikit yang di luar dari masalah akademis ya. Katanya kita dibilang adalah the most five Instagramable campus. Jadi kalau misalnya foto di Glasgow katanya bagus-bagus semua. Which is kayak sih mungkin betul karena setiap saya ke sana saya foto dimanapun di pojok apapun pasti dibilangnya bagus Pak fotonya. Nah kita juga masuk dalam QS ranking university. Jadi di Indonesia itu selalu masalah ranking selalu menjadi satu patokan untuk memilih sekolah dan kita masuk dalam BQS ranking yang selalu digunakan untuk suatu standar di Indonesia. Kadang ada juga pertanyaan yang nanya ke saya, banyak nggak sih Indonesianya gitu loh. Lumayan banyak sih Indonesianya, tapi nggak sebanyak misalnya kalau kita compare ke negara lain. Itu overall Indonesia berbanding dengan 150 nationalities, mungkin teman-teman bisa memprediksi berapa banyak sih sebetulnya yang ada di Glasgow. Kurang lebih secara intake kita cohort masuk, itu paling tidak lebih dari sekarang ini ya, alhamdulillah bisa dibilang sudah hampir 3 digit. Jadi seperti itu. Nah, yang sedikit menjadi sebuah tantangan buat University Glasgow adalah karena undergraduate-nya itu 4 tahun dibandingkan dengan universitas UK lainnya. Jadi kita 4 tahun dikarenakan kita memiliki Scottish Education System sendiri. Dan juga yang menjadi advantage kita, banyak yang merasa bahwa program dari masternya terutama itu sangat-sangat spesifik sekali. Nanti akan saya bisa explore lebih jauh mengenai di dalam presentasi saya ini. Nah, kalau untuk LOA-nya undergraduate sih sebetulnya Glasgow ini sedikit bisa dibilang sedikit rigid ya atau kaku ya. Saya akui lah walaupun ini saya jualannya mengenai Glasgow dikarenakan tidak semua program yang populer di Glasgow itu bisa dilalui ataupun menerima dari nasional kurikulum. Jadi selalu kita terimanya itu dari internasional kurikulum yang contohnya seperti A-level dan lain-lain gitu ya. Jadi ini patokan dari beberapa angka yang mungkin kita bisa terima seperti di antara 34 sampai 38, lalu untuk A-levelnya antara ABB dan Triple A. Nah, kombinasi dari beberapa spesifik kurikulum juga bisa kita terima, tapi admission Glasgow itu, I'm sorry to say, selalu melihat sesuatu yang stick dengan aturan dasarnya terlebih dahulu. Jadi dia melihat dari A level, IB, that's it, itu dulu subject required-nya, baru mereka melihat tambahan-tambahan kualifikasi yang ada. Jadi nanti bisa dilihat bagi teman-teman yang mau lebih detail mengenai program UG-nya, kita bisa lihat subjek mandatory-nya tuh apa di A level ataupun di IB. Jadi seperti itu. Terus jangan lupa juga untuk selalu encourage semua applicant baik di level UG dan juga PGT untuk membuat personal statement karena ini adalah satu hal yang penting yang memberikan sebuah level yang berbeda untuk admission melihat dikarenakan ending atau outcome dari orang-orang itu masing-masing mempunyai target dan goal yang berbeda walaupun dia mengambil suatu jurusan yang sama. Jadi ini salah satu hal yang penting.
Nah, kalau melihat saya membawa sebuah contoh misalnya program yang cukup banyak peminatnya mungkin kalau di Indonesia tidak terlalu, tapi di pasar Asia lumayan banyak pertanyaan atau inquiry adalah medicine. Khusus medicine di Glasgow ini tidak banyak menerima student internasional. Kebanyakan kita maksimal hanya menerima 7 sampai 8. Jadi bisa kelihatan betapa kompetitifnya di University of Glasgow untuk bidang yang di bawah life sciences terutama. Dan kalau kita masuk ke bisnis, itu pun juga sama. Accounting Finance sebagai contoh, ini adalah program yang sangat-sangat populer. Kita dari dua program ini, kita tidak menerima yang namanya punya root dari foundation. Nah, jadi ini semua harus dari international curriculum, di mana akan berdasarkan dari nilai A level ataupun IB. Jadi seperti itu yang ada di entry requirement-nya kita. Lalu bagaimana dengan yang nasional kurikulum? Betul, kita nasional kurikulum bisa terima, tetapi hanya terbatas beberapa program saja, dan itu harus melalui yang namanya Glasgow International College, run dari Kaplan International College sebetulnya. Jadi mungkin yang di sini tidak punya uh, link langsung dengan saya, tapi ada Jasi di sini, tapi mungkin punya link langsung dengan Glasgow International College atau Kaplan. Intinya adalah apabila kita mengambil program SMA yang nasional kurikulum, kita bisa mengambil foundation year pathway, dan setelah selesai kita akan lanjut ke tahun kedua. Sebetulnya nama foundation kadang memberikan unsur negatif dikarenakan terkesannya dari 4 tahun program yang normal itu menambah satu program tambahan sehingga bisa menjadi 5 tahun. Sebetulnya tetap 4 tahun ya di luar dari medicine. Jadi 4 tahun itu student yang dari national curriculum mengambil program foundation, lalu dia akan go on atau continue ke second year, third year, dan fourth year. Jadi seperti itu. Ini salah satu alternatif yang bisa diambil dari nasional kurikulum. Nah, contoh yang lain, kalau teman-teman melihat lebih detail lagi mengenai program yang ada di University Glasgow, kalau kita go back ke slide yang sebelumnya, pada saat masuk di accounting, finance, dan medicine, untuk di bawah A level dan IB itu tidak ada tulisan Glasgow International College. Nah, tapi di bidang yang lain, kalau mereka bisa dilalui dari foundationnya Glasgow International College, di website akan muncul nama Glasgow International College. Jadi akan prinsipnya sama, bahwa bisa melalui foundation untuk program-program ini. Jadi jangan jangan khawatir. Nah, Glasgow International College seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa melakukan foundation certificate itu sama persis dengan year one pathway, atau mungkin kalau kita lebih familiar dengan Australia diploma part 1 ya. Lalu kita bisa langsung masuk ke year 2, year 3, and year 4. Nah, di awal juga saya bilang bahwa sangat kompetitif dalam masuk ke Glasgow, dan juga durasi dari undergraduate level ini 4 tahun. Lalu apa sih membuat 4 tahun ini begitu harus dipertimbangkan gitu ya? Dikarenakan program di Glasgow itu khususnya di year ketiga, student diperbolehkan dia untuk student exchange atau belajar di university partner kita, atau bahkan dia bisa internship di sebuah perusahaan yang ada di Glasgow ataupun di UK, bahkan dari partner university kita sendiri. Jadi ini mungkin yang menjadi suatu marketing tools kita untuk bilang bahwa 4 tahun, tapi ini loh features-nya gitu loh. Tidak hanya satu semester di tahun ketiga, tapi bahkan bisa 1 tahun full di tahun ketiga kita bisa belajar di university partner yang ada. Jadi ini adalah salah satu international exposure yang dari student dari Indonesia bisa memikirkan. Jadi seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini, dan mungkin teman-teman juga melihat ya bahwa ada satu gelar di sini namanya MA dalam kurung Science. Ini adalah satu, saya bisa bilang, degree widernya dari University Glasgow, di mana kita juga mendapatkan gelar MA sepertinya S2, tapi sebetulnya itu adalah masih levelnya S1 yang hanya bisa dikeluarkan oleh universitas yang masuk dalam kategori Ancient University, dan salah satunya adalah Glasgow. Cukup menarik ya untuk student yang lulus dari MA, dikarenakan tidak banyak yang punya gelar tersebut, dan biasanya employer akan langsung menanyakan kenapa sih kok bisa punya gelar MA. Nah, ini salah satu ketertarikan beberapa employer melihat bahwa ada gelar MA, dan kita akan bisa dipanggil interview untuk bisa diterima kerja nantinya. Jadi seperti itu. Nah,
ini apa yang dirasakan oleh Indonesia secara spesifik ya. Jadi kalau melihat dari program masternya, Glasgow itu masuk di semua skema LPDP. Jadi kita masuk di semua skema LPDP, kita juga masuk di semua program subjek. Jadi tidak ada batasan sama sekali. Lalu juga secara beasiswa Chevening, kita sekarang sudah ada di top 10 preferred university yang tadinya kita di 50 dan kita masuk di top 10. Banyak beberapa student di Indonesia yang juga bisa melewat program dari Chevening ya, dan sungguh beruntung karena pembukaan program Chevening dan LPDP dan Chevening itu bisa dibilang apa ya, saling mengisi ya, dari Januari Februari batch 1, lalu Juni Juli batch 2, dan Chevening buka di Agustus ataupun di September. Dan yang cukup mengejutkan sebetulnya, kita juga masuk dalam kategori penerima ISMA ya, ISMA, beasiswa ISMA, di mana ini belajar 1 semester, dan ini adalah tahun keempat kita menerima, dan kita selalu untuk di UK universitasnya adalah penerima awardee yang paling banyak. Jadi di batch pertama kita ada 30, dan di tahun ini kita ada sekitar 15. Persaingan semakin semakin mengkerucut sepertinya. Dan juga kota Glasgow menurut studi Indonesia dipilih sebagai kota yang sangat-sangat kompetitif untuk living cost-nya, terutama untuk tinggal di kota Glasgow itu tidak lebih dari 900 pound sterling. Padahal kalau kita melihat dari skema living allowance yang diberikan oleh LPDP atau Van Chevening itu kurang lebih 1.300 per bulannya. Jadi sebetulnya sangat-sangat sangat cukup. Dan kita adalah Russell Group University yang memberikan tuition fee waiver ataupun potongan scholarship sebesar 10.000 pound sterling dari program-program tertentu yang biasanya membantu student yang kurang beruntung pada saat mencoba LPDP atau bahkan Chevening. Dan beberapa pertanyaan juga yang sering masuk ke saya adalah sebagaimana kota Glasgow ataupun Skotlandia menerima untuk saudara-saudara kita yang Muslim. Saya bisa bilang kita adalah kota yang memiliki masjid selain dari kota Edinburgh. Kita juga strong partner dengan UI, ITB, dan UGM. Dan yang terakhir, mungkin ini adalah bisa dibilang PPI Greater Glasgow adalah PPI yang sangat aktif di PPI UK. Jadi kurang lebih ini suatu persepsi dari student-student yang di Indonesia. Ini salah satu gambar kegiatan PPI Greater Glasgow. Tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi mereka juga punya kegiatan yang sifatnya sangat akademis, yang bisa saya akan jelaskan di slide berikutnya. Dan secara Muslim Society kita juga punya namanya Kibar, Kibar Greater Glasgow. Ini adalah keluarga Islam Indonesia Britania Raya. Jadi cukup banyak kegiatan yang dilakukan oleh komunitas beragama di sana. Nah, ini adalah kampus Glasgow-nya yang kalau misalnya dilihat secara sekilas kok tua banget ya gitu. Dan ini cukup menantang buat kita, terutama saya yang ada di Indonesia, apabila ada orang tua yang menanyakan ini tua di luar dalamnya modern nggak gitu. Nah, mungkin jawabannya saya bisa bilang iya, buktinya mana? Nanti tunggu, nanti saya tunjukin videonya. Jadi memang seperti inilah tampak luar dari University Glasgow, dan main campusnya seperti ini. Semua kegiatan belajar mengajar ada di kampus ini. Lalu juga kita punya library, dan library ini library yang sangat lengkap dan sangat bisa dikatakan terbesar tidak hanya di UK tapi juga di Western Europe. Dan di samping dari gedung library, kita ada Fraser Building, ini untuk student resource admin ya, apabila kita membutuhkan suatu support dari uh, mengenai transkrip atau apapun yang berhubungan dengan proses belajar mengajar kita. Dan menjawab bahwa gedung ini tua, betul, memang ini tua, karena dari 1451, tapi tahun 2019, sebelum COVID, kita membangun gedung baru, yang dimana patokan untuk student biasanya kalau universitas itu bagus atau modern harus ada eskalatornya. Nah, gedung kita yang lama ini nggak ada. Eskalatornya nggak ada, liftnya cuma satu, dan itu cuma dari ground level to first level, that's it. Nah, James McQueen Smith ini, kita punya gedung baru di mana semua sudah advance teknologi. Dan kita bisa lihat videonya seperti ini. Nah, mungkin suaranya nggak keluar, tapi saya ingin jelaskan. Ini salah satu gedung terbaru yang di mana pada saat COVID terjadi,
University Glasgow lah yang membangun sebuah infrastruktur untuk support student-student yang ada di sana. Jadi kelihatan ya tempat-tempatnya memang support untuk studying environment dan ada eskalatornya juga. Ini salah satu eh, suatu keharusan untuk struktur building untuk punya eskalator biar kelihatan universitasnya seperti universitas modern. Ada 7 lantai, di mana untuk di lantai 7 itu ada big lecture theater room yang bisa mengakomodasi sekitar 500 orang yang biasanya ini digunakan untuk penerimaan student pada saat di orientation day atau orientation week. Nah, ini dulu video ini diambil pada saat mau peresmian sehingga masih ada sedikit ikonik-ikonik patung ya. Seakan-akan ada orang yang duduk di sana. Cuma malam serem juga nih kayaknya jas ini. Nah, ini kurang lebih tempat untuk self studyingnya. Dan di lantai 7 ini pun eh, menjadi tempat favorit untuk student bisa kumpul-kumpul dengan peer mereka. Dikarenakan juga di lantai tersebut ada ruangan sholat yang memudahkan untuk teman-teman kita untuk bisa beribadah pada saat waktu senggang mereka belajar. Selain di sini, kita juga ada di library, jadi tidak perlu harus bolak-balik ke gedung yang ini ataupun ke library. Nah, sedikit milestone yang saya ingin jelaskan, tahun 1451 kita berdiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin audiens bisa ngejawab nggak ya, Jasi ya, kalau saya tanya misalnya. Bisa nggak sih yang Bisa di ikutan? chatbox, Pak. Oh, bisanya di chatbox ya. Jasi Iya, liatin ya siapa yang jawabnya bener ya. Di tahun oke, di Pak. tahun 1867 itu ada penemu namanya Joseph Lister. Dia adalah lulusan dari University Glasgow. Apa produk yang sangat terkenal di Indonesia diciptakan olehnya? Ada yang tahu nggak? Coba lihat Jasi. Ada yang dapat dijawab? Belum ada yang jawab nih, Pak. Belum ada yang jawab ya. Ini mestinya yang udah ketemu saya sebelumnya udah bisa jawab ini. Ada yang tahu nggak siapa penemu produk yang di Indonesia cukup terkenal? Oh, ada. Ada yang jawab Listerin, Pak. Nah, Listerine, ya betul, betul. Saya nggak ada hadiahnya. Jadi betul, itu Listerine juga dari Glasgow dan teman-teman bisa melihat ya ada juga nama Adam Smith di situ tahun 1776. Sehingga Adam Smith juga salah satu alumni kita sehingga nama Adam Smith itu digunakan untuk sekolah bisnis kita, Adam Smith Business School. Nah, recent alumni sebetulnya ada beberapa sih yang sudah menjadi Perdana Menteri Scotland, tapi baru-baru ini dia resign tuh si Pak Yun Sa Yusaf. Jadi dua dua Perdana Menteri dari Scotland tuh lulusan dari Glasgow. Untuk sekarang ini saya harus mengakui bahwa Perdana Menteri yang sekarang adalah dari Edinburgh. Nggak apa-apa, nanti kita rebut lagi. Nah, ini secara ranking, tadi saya bilang ranking sangat-sangat important banget di Indonesia, very very ranking minded in every single Indonesian mind. Jadi pasti ditanya tuanya Uni seperti apa, ranking apa, dan inilah kita, the oldest Scottish University, 48.000 student, member of Russell Group. Russell Group tuh mirip kayak di Australia itu Group of Eight atau di Amerika Ivy League. Ranking selalu naik turun, ini indikatornya. Cuma di Indonesia lebih sering menggunakan QS ranking dibandingkan ranking-ranking yang lain. Ranking-ranking yang lain seperti Times Good University Ranking, Guide itu lebih banyak digunakan di UK dan juga di pasar Eropa. Nah, ini kantor saya, sedikit sedikit sombong biar pada kalau main Jasi mainlah ke kantor Jasi. Ini kantor saya. Dan kita juga bikin acara untuk workshop seperti yang kita lakukan sekarang ini dan juga ini adalah salah satu contoh PhD workshop yang alumni dari kita datang kebetulan pada sedang mengambil data dan saya minta tolong untuk memberikan PhD workshop pada saat itu. Eh, saya menunjukkan Scotland ada di mana, agak ke atas biar semua pada tahu. Karena ada yang ngerasa bahwa Scotland kadang bukan bagian dari UK, sedih ya. Nah, UK bagian dari, padahal Scotland bagian dari UK.
Dan secara traveling distance wise, semuanya 1 hour by airline. Dan kalau misalnya teman-teman sangat jeli untuk bisa membeli tiket in advance, itu sangat beruntung sekali bisa dapat pulang pergi return tiket itu di antara 20 sampai 40 pound sterling untuk jalan-jalan ke negara Inggris lainnya ataupun juga ke Eropa. Kurang lebih seperti itu. Nah, kota Glasgow sendiri kalau ditanya aman nggak? Aman. Karena Glasgow sudah dinobatkan menjadi the friendliest city in the world ya 2014-2021. Dan kita juga udah sering menjadi host untuk event internasional. Contoh yang recently yang cukup membuat nama Glasgow itu besar di Indonesia adalah kehadiran Bapak Jokowi di Climate Conference di tahun 2021 itu di Glasgow. Pada saat itu banyak senior-senior level di kementerian pun datang. Kalau tidak salah Pak dari siapa tuh yang jago main drum, saya lupa tuh Jasi, yang rambutnya putih tuh. Ada beberapa menteri juga datang ke sana dan kurang lebih seperti inilah. Sengaja saya tunjukkan juga Coldplay di bawah kanan kiri bawah kanan dari layar kita itu tidak perlu adanya war ticket seperti di Indonesia ya. Jadi nonton-nonton aja sangat-sangat manageable untuk bisa menonton musisi-musisi yang ada di sana. Dan beruntungnya karena Glasgow juga dinobatkan menjadi City of Music, sehingga hampir bisa dibilang big band ataupun musician yang melakukan tour pasti akan mampir ke kota Glasgow. Nah, tadi di awal saya bilang kompetitif di living cost. Ini sudah saya naikkan khususnya untuk diakomodasi 650. Tetapi secara overall sebetulnya ini masih bisa kita tekan lagi. Contohnya misalnya kita bisa highly recommended untuk student untuk belajar masak sebelum mereka berangkat sehingga untuk food itu bisa kita tekan kurang lebih 90 sampai 100. Untuk masalah clothing saya rasa is very reasonable untuk 50. Tapi untuk ongkos selama kita bisa memilih tempat tinggal yang tidak jauh dari kampus, ongkos ini pun juga akan kita bisa reduce di antara 30 sampai 50 karena kita juga bisa beli monthly ticket ataupun weekly ticket. Phone internet jangan terlalu khawatir sebetulnya di UK dan Glasgow itu tidak terlalu mahal ya. Bahkan kita bisa dapat untuk 30 giga hanya sekitar 10 pound dan untuk di kampus kita ada free wifi unlimited. Entertainment dimasukkan 120 ini sebetulnya sangat-sangat besar dikarenakan banyak student juga tidak sering melakukan untuk dia socializing di waktu weekend dikarenakan lebih banyak mereka untuk belajar di library. Jadi overall antara 800-900 pound itu tinggal di Glasgow udah sangat-sangat cukup di mana beasiswa memberikan 1.300. Dan ini transportation yang sering digunakan subway dikarenakan subway juga subway nomor 3 tertua di dunia sehingga kita sudah mulai membuat ataupun membuat model subway yang baru yang di sebelah kanan. Dan enaknya subway ini digunakan oleh semua orang dan juga student yang ingin ke University Glasgow dikarenakan University Glasgow itu berada di Hillhead Station. Jadi tinggal turun dari situ kurang lebih 5 sampai 10 menit jalan. Kalau teman-teman bisa lihat di map yang di atas itu saya lingkari University Glasgow dan di mana city-nya. Kalau kita naik dari subway bisa turun di 2 station antara Buchanan Street atau yang St. Enoch. Tapi kalau kita mau jalan dari kampus ke city itu kurang lebih hanya setengah jam. Jalan setengah jam di luar negeri, saya rasa adalah hal yang wajar dan seperti inilah di kota Glasgow. Student life di University Glasgow kebanyakan dari student kita memang disarankan untuk bisa juga berinteraksi langsung dengan club and societies yang di sana. Karena cukup banyak club societies yang menarik untuk diikuti. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan program yang kita ambil, ya, accounting, bisnis, aeronautics, dan bahkan ada yang sedikit lucu ya Harry Potter Society. Dan kemarin saya sempat coba Sign Language Society. Nah itu bagus sekali dan ini ditawarkan pada saat orientation week sehingga student yang enroll di Glasgow tidak hanya fokus kepada masalah study hard-nya aja, tapi mereka juga bisa melihat aspek lain yang mereka bisa nikmati selama sekolah di Glasgow di sana. Dan yang pasti memang PPI Greater Glasgow itu selalu menjadi hal yang utama ya buat student Indonesia dan ini salah satu contoh acara-acara yang mereka buat. Tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi mereka juga bikin career talks, disertasi. Ini 2 hal yang penting.
Dan bahkan kemarin waktu saya Maret ke sana, mereka juga membuat semacam workshop untuk lapor SPT ya. Di sana ada orang-orang pajak dan mereka membantu untuk melaporkan SPT seperti apa dan yang lain-lain tentunya. Ini adalah satu kegiatan yang cukup memadai untuk socializing student Indonesia di sana dan ini juga acara kibar yang selalu berdampingan biasanya dengan acara-acara dari PPI Kirtan Glasgow. Nah, kebetulan sebetulnya untuk Universitas Glasgow sendiri kita lebih banyak menerima aplikasi dari postgraduate ya, postgraduate studies atau master. Bagaimana untuk mendapatkan LOE-nya sebetulnya gampang sih. Kita menerima dari semua akreditasi A, B, C hanya saja minimum GPA yang kita terima itu 3,0 ya 3,0. Memang kadang ada beberapa applicant yang mereka tidak sampai di angka 3,0 tetapi pengalaman kerja mereka yang cukup banyak. Nah, sebagai contoh adalah program yang tadinya tidak terkenal dan sekarang justru populer banyak diminta oleh kementerian adalah Work Studies gitu. Nah, ini program kita bisa menerima dari 3,0 dengan IELTS yang normalnya 6,5 dan itu boleh dari subjek social science ataupun humanities dan sosiologi dan lain-lain. Jadi ini sebetulnya tidak terlalu susah untuk masuk ke sini dikarenakan teman-teman bisa lihat mereka untuk pendaftarannya hanya menetapkan application deadline-nya seperti ini. Sebelum 26 Juli kita masih bisa terima sebelum 26 Juli. Nah, nah sekarang saya tunjukkan program yang sangat-sangat populer di Glasgow. Misalnya adalah Education Public Policies. Secara entry requirement mungkin tidak terlalu berbeda jauh, tetapi mereka punya spesifik kurang lebih profile apa yang mereka butuhkan atau background apa yang mereka butuhkan harus dari social science, business law dan lain-lain dan harus membuat personal statement 300 word. Nah, ini yang penting. Khusus program ini personal statement-nya kita punya template-nya. Jadi nanti bisa dilihat di website seperti apa personal statement-nya. Tapi yang pasti ada beberapa kategori yang harus di-highlight yaitu kepentingan ataupun goal dari mengambil program tersebut. Jadi seperti itu. Lalu kita bisa lihat mengenai bahasa Inggrisnya, Glasgow menerima IELTS 6,5, jangan di bawah 6, dan kita mulai intake ini sudah bisa menerima IELTS One Skill Retake, itu tidak masalah. Jadi kemarin ini banyak yang mendapatkan keuntungan dengan kita membuka policy ini, sehingga beberapa orang bisa langsung mengambil retake IELTS-nya. Dan yang perlu diperhatikan adalah masalah round aplikasi atau gelombang aplikasi. Kalau di Indonesia mungkin pembukaan aplikasi ya, bahasa Indonesia. Round 1 itu dari Oktober November dan akan diberikan jawaban di Februari. Jadi memang cukup lama rentannya dikarenakan memang kita mengumpulkan dulu semua aplikasi, kita pooling dan kita akan melihat kira-kira siapa yang memang memiliki kriteria yang sangat baik. Khusus yang di round 1 ini, Glasgow hanya menerima orang-orang yang IPK-nya di atas 3,5. Kalau misalnya ada yang applicant 3,499, disarankan untuk bisa menunggu di round 2. Dikarenakan kalau coba dimasukkan ke round 1 bisa dikatakan akan langsung di-reject sehingga applicant tersebut tidak boleh apply lagi di round berikutnya di tahun yang sama. Cukup strict untuk masalah ini dikarenakan dari Indonesia yang apply ke Glasgow di tahun 2024 ini, sebetulnya bukan 2024 aja sih, 3 tahun terakhir ini cukup banyak. Tapi 2024 ini adalah yang saya bisa bilang angka yang paling tinggi. Kita menerima aplikasi dari Indonesia sendiri itu sekitar ada 1.300 dari Indonesia sendiri. Jadi cukup besar. Nah, dengan berjalannya round ini, teman-teman bisa melihat bahwa uh, assessment-nya cukup lama dan ada suatu exceptional sehingga dari admission bisa mengeluarkan letter offer-nya cepat, di mana harus masuk kategori minimum 3,5 tersebut. Jadi dari setiap round ini ada tuh yang bisa keluar di 23 Februari, contohnya di round 2, lalu di round 3 bisa keluar di 12 April dan seterusnya. Tidak harus menunggu sampai round itu habis apabila IPK-nya di atas 3,5. Nah, ini yang saya selalu bantu apabila dari beberapa applicant harus memasukkan ke pihak sponsor ya, baik dari pemerintahan ataupun juga dari employer. Itu. Nah, ini saya coba tempelin nih dari round aplikasi yang ada dengan pembukaan LPDP tahap 2 yang sekarang ini 19 Juni. Jadi sebetulnya kalau tahap 2 19 Juni buka dan dia tutup di 22 Juli,
sebetulnya yang apply itu aman sih kalau dia dari round 1 udah memulai di kemarin ini. Tapi kalau dimasukin sekarang, karena kan saya bisa ngelihat bahwa karena beasiswa buka, jadi banyak orang panik gitu loh, ingin apply. Nah, sedangkan dengan keadaan yang sekarang ini, Glasgow sendiri udah masuk di round 5, which is itu baru keluar di 5 Agustus, jadi udah lewat untuk di tahap 2-nya. Jadi sangat sempurna sekali kalau memang kita melihat kondisi ingin masuk di tahap 2 LPDP, apply-nya itu di round 4. Di round 4 atau bahkan di round 3. Jadi the earlier the better. Nah, kalau misalnya mau masuk di tahap 1 2025 dengan asumsi bahwa tanggalnya tidak berubah dengan yang round 1 di 2024, 10 Januari buka dan tutup di 15 Februari, yang artinya kita bisa apply sebetulnya untuk tahun 2025 adalah di Oktober 2024 ini gitu loh. Cuma masalahnya kalau di Oktober 2024 ini kalau GPA-nya di bawah 3,5 itu nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita tunggu lagi di round 2. Nah, ini kejelian kita melihat kalau memang ada applicant yang mau ke Glasgow dan dia memiliki kendala di GPA-nya. Itu biasanya jago tuh udah melihatnya kayak gitu. Tunggu round 2, tunggu round 1. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Tapi kalau kita melihat round aplikasi itu dengan Chevening, sebetulnya aman. Sebetulnya aman, tidak masalah. Cuma memang seperti yang tadi saya katakan di depan, mana sih yang lebih baik, scholarship dulu atau LOE dulu? Dalam kasusnya Glasgow, saya akan lebih push untuk dapat LOE terlebih dahulu. Karena rentan untuk assessment-nya cukup lama. Jadi seperti itu. Nah, dengan kita mendapatkan LOE yang sudah ada, masuklah untuk tips and trick-nya lebih masuk ke masalah administrasi. Khusus untuk Glasgow, kalau walaupun masih sifatnya conditional LOE, itu boleh di accept. Cuma harus hati-hati apabila ada applicant yang apply lebih dari satu program, maka pada saat dia accept program yang pertama, program yang kedua yang masih menunggu untuk decision itu biasanya akan diterminate. Jadi seperti itu. Ini dikarenakan banyaknya aplikasi yang terbatas dan banyaknya aplikasi yang masuk dari Indonesia dan terbatasnya tempat yang bisa kita terima. Sehingga apapun yang terjadi pada saat teman-teman studentnya accept untuk yang program yang pertama, program yang kedua di apply itu akan diterminate. Nah, bagaimana yang dimana kita harus juga membayar deposit karena semua program sekarang punya deposit. Deposit biasanya diberikan extension deadline itu 1 bulan setelah letter offer itu diterbitkan. Tetapi dari pihak admission apabila bisa memberikan bukti dia mendaftar beasiswa, contohnya LPDP dan Chevening, depositnya akan dihapuskan, jadi tidak perlu bayar. Dan itu sudah diperbolehkan, ditunggu hasilnya sampai 31 Juli 2024 ini. Jadi yang sekarang karena sudah ada announcement kemarin di tanggal 10 Juni, bagi yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP tinggal menunggu ataupun segera meminta ke pihak LPDP-nya surat LOS atau LOG, di mana LOS-nya saja buat Glasgow itu sudah cukup sehingga kita bisa proses untuk kas. Udah mulai visa processing. Jadi jangan khawatir. Nah, isu berikutnya adalah kalau berpikir ya udah saya gagal di 2024 ini, batch pertama saya masukin batch kedua. Nah, yang terjadi adalah kita berusaha untuk memasukkan LPDP batch kedua untuk bisa menghindar yang namanya dari tes skolastik. Betul ya? Banyak orang yang rasa tes skolastik itu menakutkan. Apa yang saya lakukan adalah kita defer offernya, segera defer by system, walaupun offernya masih ditulis 2024, nanti saya akan sandingkan dengan surat dari saya yang menyatakan bahwa applicant ini sedang defer untuk programnya ke 2025. Dari tahun 2018 surat ini sudah diterima oleh LPDP sehingga applicant yang masuk menggunakan surat ini sudah dianggap memiliki LOA dan menggunakan skema LOA untuk apply LPDP-nya dikarenakan memang betul LOA yang digunakan adalah LOA yang tahun 2024. Tapi ada support letter dari saya. Nah, apakah LOA yang 2024 ini akan confirm untuk keluar di 2025? Jawabannya tidak. Untuk di Glasgow, walaupun saya support untuk surat deferral, student tetap harus reapply unless dia bayar depositnya. Nah, jadi ini yang mungkin agak berbeda dengan uni-uni yang lain. Saya nggak tahu nanti Jasi bisa jawab. Tapi untuk Glasgow, deferral kalau mau LOE-nya confirm dikeluarkan juga di tahun 2025, dia harus bayar deposit. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa, tapi dia reapply. Kenapa sih harus reapply?
Satu, karena tuition fee-nya belum tahu 2025 harganya berapa. Itu yang pertama, yang paling gampang. Yang kedua, admission lagi sibuk untuk ngebantu yang September 2024 dan juga Januari 2025. Yang terakhir adalah ini lebih masalah ke kualitas standar kita. Kadang program yang di Glasgow itu eh, mereka harus adjust untuk subjek-subjek tertentu apabila dibutuhkan di industri ataupun di suatu sektor pekerjaan di UK ataupun di Glasgow, sehingga Glasgow harus adjust masalah subjek-subjek yang harus diambil oleh program-program tertentu. Ini menyebabkan entry requirement itu berubah-ubah. Jadi itu sebabnya applicant yang sudah dapat di offer di 2024 tidak bisa confirm untuk di 2025 mendapatkan apabila tidak membayar deposit. Jadi seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih jauh kalau memang ada pertanyaan. What next buat PhD mungkin saya skip aja karena kita bisa nanti tanya jawab secara detail. Yang pasti IELTS untuk di Glasgow itu di luar dari program engineering dan medical harus 7. Ini udah termasuk business, education, dan lain-lain yang biasanya common field yang banyak diambil di Indonesia. Yang pasti student harus memiliki riset proposal. Masih ada beberapa kandidat yang ketemu sama saya masih menanyakan riset proposal itu seperti apa sih gitu. Mungkin bisa dikasih poin-poin ini ataupun teman-teman punya ilustrasi sendiri bisa diinfo ke mereka yang intinya mereka harus punya riset proposal di mana khususnya untuk Glasgow riset proposal kita tidak panjang lebar hanya sekitar 8 halaman. Jadi hampir mirip seperti summary tapi usahakan ada metodologi research approach yang bisa ditunjukkan. Lalu usahakan kita bisa mengidentify very close match untuk calon supervisor yang ada, dikarenakan kita punya sistem yang mungkin sangat memudahkan calon PhD pada saat kita memasukkan sebuah riset proposal ataupun subjek akan keluar semua nama dari calon supervisor yang expertnya sama dengan apa yang kita mau. Jangan sampai kita bombardir semua orang untuk mengerti. Usahakan satu dulu komunikasi dengan mereka. Kalau memang tidak ada jawaban, baru ke supervisor yang kedua dengan mencantumkan email yang pertama dari supervisor yang pertama yang tidak menjawab. Itu tidak masalah, itu malah lebih beretika dibandingkan kita mendapatkan list nama 10 lalu kita email ke 10-10-nya. Kadang mereka akan berasumsi untuk tidak menjawab dari email yang kita kirim. Jadi seperti itu. Nah, outcome-nya biasanya kalau dari PhD, saya yakin dari teman-teman di sini udah akan aware bahwa sometimes research proposalnya harus di-revise ya. Di-revise mengikuti dari alur apa yang si calon supervisor mau. Atau misalnya tidak, si supervisor akan mencarikan another expertise mungkin dari sekolah lain apabila memang research proposal dari calon PhD kita ini eh, bisa dibilang beririsan dengan keahlian-keahlian ataupun school yang ada di University Glasgow. Dan juga interview session biasanya mereka akan minta lalu menanyakan masalah English test dan yang pasti menanyakan masalah funding. Dan ada beberapa inquiry yang masuk ke saya, apakah dari Glasgow bisa memberikan scholarship PhD? Jawabannya bisa, tetapi memang betul di Glasgow itu tidak di-expose ataupun di-publish on the website. Jadi biasanya kalau ada dua skenario di mana pada saat si calon supervisor merasa senang dengan riset proposal kita, dia tidak akan segan-segan untuk menawarkan scholarship yang dia punya, ataupun mereka akan menawarkan partial scholarship di mana harus mencari funding yang lain, misalnya untuk mensupport untuk living cost-nya. Jadi akan banyak funding-funding yang bisa dicari di Glasgow sebetulnya. Oke, what next? Saya rasa saya skip. Dan yang terakhir berita bahwa Ridwan Kamil sudah resmi menjadi alumni dari University of Glasgow. Pak RK kemarin wisuda dan semoga ilmunya sangat bermanfaat untuk bangsa dan negara. Dan selanjutnya, sudah habis itu udah presentasi dari saya. Dan untuk kontaknya lebih lanjut ke Jasi, nanti kalau memang mau berdiskusi dengan saya, silakan email Jasi. Nanti Jasi pasti tidak keberatan untuk sisi email buat saya juga, dan saya akan coba menjawab. Mungkin itu dulu saya bisa memberikan informasinya Jasi, dan saya berikan semua waktunya ke Jasi kembali. Terima kasih Jasi dan teman-teman semua. Thank you, Pak Alvin. Komplit sekali ya ininya presentation-nya. Oke, kita ada beberapa pertanyaan nih dan Pak Alvin. Hmm. Masih terkait dengan entry requirements. Yang pertama, ada pertanyaan yang serupa gitu ya.
Ini ada yang bertanya, kalau misalnya direct entry dari, A-level atau IB itu apakah sama, nantinya akan menghabiskan waktu 4 tahun seperti, anak-anak high school yang dari national curriculum? Ya, ya, oke. Jawabannya sama. Jawabannya sama. Lalu apa yang membedakan gitu ya? Kalau yang A level ataupun IB, dia akan masuk di kelas yang sudah normal class gitu loh. Nah, sedangkan yang masuk dari foundation biasanya dia akan lebih masuk dari yang small class. Sehingga dalam tata cara belajarnya yang foundation itu jauh-jauh lebih punya atensi yang lebih ketat dengan si lecture ya. Biasanya yang menjadi hambatan adalah karena ini dari nasional kurikulum mereka tidak terbiasa dengan nuansa Inggrisnya gitu loh. Walaupun mereka sudah cukup baik untuk masalah IELTS-nya, tapi IELTS merupakan suatu patokan untuk skill kita dalam bahasa Inggris, bukan skill kita untuk adjust ataupun survive di education system di UK-nya. Ini sangat penting buat student-student yang dari nasional kurikulum untuk bisa merasakan paling tidak 1 tahun bagaimana sih sistem yang ada di luar negeri, khususnya di UK, untuk mereka bisa menjadi suatu uh, sarana loncat ya untuk tahun keduanya. Karena ya cukup bahaya juga kalau misalnya karena walaupun dari foundation pun masih ada beberapa yang masuk tahun kedua dia agak a bit struggling gitu. Jadi bisa kebayang kalau mereka tidak melalui yang namanya program foundation. Jadi kayak gitu. Secara in summary, secara durasi betul 4 tahun. Mungkin secara uh, kualitasnya akan dibuat sama untuk mereka bisa adjust dalam suasana belajar di uh, Glasgow punya standar sih. Seperti itu. Oke, thank you Pak Alvin. Ini ada pertanyaan lainnya. Kalau misalnya student dari national curriculum, tapi punya SAT tes, IELTS-nya juga oke, apakah bisa masuk ke, tahun pertama langsung directly? Iya, SAT-nya nanti kita lihat dulu ya. Uh, Sejauh mana uh, kita bisa melihatnya. Kalau kalau kita bicara bagus, ya udah pasti masuk, pasti. Tetapi yang perlu diingatkan tadi saya pernah bilang statement bahwa uh, admission Glasgow itu akan semaksimal mungkin menerima student-student yang uh, yang backgroundnya atau profilnya bisa memenuhi syarat-syarat yang Glasgow minta. Jadi dari IB dan A-level. Jadi kalau misalnya dia memang bagus, IELTS-nya bagus, ya pasti diterima. Pasti diterima jawabnya. Oke, ini berarti, lewat UCAS ya, Pak, ya? Tapi kalau misalnya foundation nanti, bisa direct gitu ya? Ya. Next question, apakah bisa mendapatkan LOA dengan memberikan bukti bahwa sedang proses pengajuan beasiswa atau perlu harus diterima dulu? Boleh jawabnya, boleh, boleh. Jadi kalau di Glasgow itu dan kebiasaan saya tidak pernah melihat rencana nih orang, nih applicant mau apply beasiswa manapun gitu loh. Tidak perlu bukti hitam putih, yang penting dia bisa ngomong. Saya sebetulnya pengen apply LPDP dan Chevening Pak gitu. Atau saya mau apply ini, ya udah apply aja. Saya lihat misalnya memang bisa. Dan biasanya kalau kita konseling sama orang kita punya feeling ya dia genuine atau enggak ya Jasi ya. Kalau misalnya dia genuine dan memang apply ke Glasgow, real bahwa mereka mendapatkan program yang tepat dengan suatu manfaat yang tepat buat dia dan juga instansi yang misalnya dia memang ditugas belajarkan, ya itu saya akan support dia untuk apply gitu. Jadi jangan khawatir. Mungkin Jasi nggak pernah ya melihat saya menolak aplikasi kayak gitu. Iya, Ya, boleh boleh apply aja. oke. Ya, ini ada yang tanya tentang link untuk cari supervisor, Pak, di Hmm. area public policy. Pegawai polisi. Oke, kalau kalau boleh saya juga share sekarang. Ini saya stop share dulu ya untuk presentasinya. Ya, Saya coba share dari websitenya Glasgow. Jadi saya tunjukin sekarang. Nah, oke. Nah, nah, ini dia. Kelihatan ya, Jasi ya. Oke. Nah, kita langsung masuk aja ke website Glasgow. Ini adalah homepage-nya Glasgow. Kita klik yang research di atas.
Lalu kita bisa lihat postgraduate research opportunities dan akan muncul list program yang mungkin public policy tidak masuk di sini ya. Tadi bilangnya public policy betul ya, Jasi ya? Betul, Pak. Betul ya, public policy. Nah, kalau misalnya di sini tidak ada tulisan public policy, tidak apa-apa, tidak masalah karena memang expertise-nya ada banyak dan kadang kita tidak list di sini karena merupakan hal yang ya tidak bisa kita jabarkan karena tidak umum. Mau tidak mau, jadi saya ulang, masuk ke sini ya, masuk ke sini, saya ulang, masuk ke postgraduate research opportunities, kita mendapatkan list ini. Nah, ini langsung aja nih, search for supervisor. Kelihatan ya. Nah, ini search for supervisor, kita tulis saja public policy. Nah, ini udah ada nih. Lalu search, lalu ini akan muncul nama-nama orangnya. Ups, nama-nama orangnya. Bentar, kita langsung klik go. Ini kan kelihatan orang-orangnya, misalnya contohnya Dr. Graham Young atau Profesor Christopher deh, karena ini masuk di masalah policy. Ini tinggal diklik aja. Dan teman-teman bisa lihat riset interestnya apa. Ini mau ngomong dibaca dulu. Dan dari sini kita bisa tahu sebetulnya dia sudah mensupervisi berapa orang. Nah, dia tidak menyebutkan nih. Oh, dia ada satu, dua, tiga. Ada tiga orang. Biasanya profesor itu boleh maksimal sampai 8. Tergantung dari mereka punya apa ya, tim tim yang di belakang mereka. Nah, ini bisa kelihatan publikasinya seperti apa. Ini tinggal di email aja kalau emang ada student yang tertarik dengan masalah expertise dari Profesor Christopher Chapman. Emailnya udah ada di sini. Usahakan dalam meng-email supervisor itu judul emailnya jangan terlalu general ya. Ini curcolan profesor karena mereka terima email itu kan ratusan ya. Jadi kalau boleh subjek emailnya itu sudah bisa mengindikasikan nama riset proposal kita apa. Itu biasanya si profesor akan lebih punya waktu untuk stop dulu di email kita dan dia baca keseluruhannya. Jadi jangan jangan karena kalau saya sering juga lihat di emailnya si profesor, kadang-kadang saya coba melihat emang kayak apa prof yang masuk ke Anda gitu. Itu tulisannya cuma bilang bahwa I'm looking for supervisor. Subjek emailnya sama semua. Jadi si profesor ya nggak bisa ngebedain gitu loh. Dan sebagaimana kuat timnya si profesor itu dibantu personal assistant. Personal assistant itu di cloning sedemikian rupa pemikirannya nggak sama dengan si profesor. Jadi dia akan punya satu gap yang tidak sebegitu concernnya dengan si profesor sehingga email kita bisa kelewat. Jadi kayak gitu. Usahakan pada saat kita sudah menulis subjek email itu udah disebutkan topik dari riset proposal kita yang ada. Jadi kayak gitu. Itu sih Jas. Mungkin jelas ya untuk mencari profesor ya. Jadi masuk ke website Glasgow, saya ulang, langsung ke research, masuk ke research opportunities, langsung klik for supervisor. Nah, biasanya dalam mencari supervisor ini kasih deh 4 minggu. 4 minggu nggak ada, cari supervisor yang kedua, kirim email lagi yang kedua, lalu attach email kita yang pertama gitu. Jadi sehingga si calon profesor yang kedua dia bisa melihat bahwa kita pernah kontak ke seseorang di mana orang itu juga belum balas. Sebetulnya mereka punya semacam tim komunikasi sendiri sih di dalamnya, di dalam schoolnya. Itu juga uh, bagus ya karena mereka akan bisa langsung berbicara atau berdiskusi kira-kira mau ngambil nggak student ini dari Indonesia nih topiknya bagus. Oh, gue cuma punya ilmunya ini. Coba kita cari yang lain. Biasanya, terutama untuk public public policy, itu juga akan bergesekan dengan keilmuan hukum ya. Sehingga dua sekolah akan memberikan expertise ataupun calon profesor dari School of Political Science dan juga School of Law. Itu belum lagi nanti akan menyentuh masalah leadership. Itu masuk lagi School of dari Adam Smith Business School. Jadi kadang-kadang supervisor kita bisa maksimal 3. Jadi kayak gitu. Ini yang menyebabkan kenapa proses PhD itu cukup panjang, hampir sama kayak cari jodohnya sih, kayak gitu. Oke, ini ada follow-up question, Pak. Mungkin yang terkait dengan deferrals. If we defer the program without paying the deposit and we apply for the next intake, will the decision for the next intake affect the outcome of the application? Nah, jadi karena kita defer, bagaimanapun
untuk mendapatkan LOA yang baru itu harus reapply. Nah, kalau reapply, kita balik lagi di kondisi dengan round aplikasi yang ada, kalau emang program itu memiliki round aplikasi. Tapi kalau misalnya tidak memiliki round aplikasi, biasanya pada saat Oktober itu dibuka, 35 hari kemudian offer itu keluar. Jadi kayak gitu aja sih. Oke, jadi mungkin kalau misalnya kemarin ada yang punya aplikasi, dan student belum beruntung di batch one, silakan kontak saya dan tim aja, nanti saya mintakan surat pendampingnya itu ya, Pak, ya? Betul, betul. Biar students-nya lancar dulu untuk, apply LPDP batch 2-nya. Ya, Oke, ya. yang di chat box itu aja sih, apakah teman-teman ada pertanyaan lain? Kita masih punya beberapa menit lagi. Ya mungkin saya mau tambahin sedikit, ya sih. Kalau melihat dari tahun ke tahun, terutama dikarenakan LPDP sekarang ini sudah konsisten 2 tahun terakhir memiliki batch 1 dan batch 2. Dan selalu gaya regulasinya itu selalu sama. Bisa masuk skema LOE untuk melewati skolastik. Jadi apa yang terjadi 2 tahun terakhir, di batch kedua yang tahun lalu, saya melakukan yang hal sama saya lakukan di hari ini. Student-student dari Glasgow itu defer ke tahun berikutnya, dan saya lampirkan surat deferral dari saya gitu. Dan dengan mereka apply 2 surat tersebut, walaupun mereka belum punya LOE yang terbaru untuk intake berikutnya, mereka sudah dianggap sebagai menggunakan skema yang menggunakan LOE aja sih. Jadi itu sangat membantu sekali sekarang, sehingga mereka bisa melewati si tes skolastik tersebut. Moga-moga LPDP masih melakukan hal itu ya di tahun ini, karena saya tidak melihat ada suatu warning atau apapun, dan fine-fine aja, dan itu surat saya udah gunakan dari tahun 2017, dan kita selalu maintain sih hubungan dengan LPDP ya. Kita selalu tanya apakah ini boleh, apakah ini boleh. Ya, mereka selalu berpatokan demikian, aturannya mainnya seperti itu, kalau emang bisa disiasati katanya, kita akan follow. Jadi kayak gitu deh sih. Oke, thank you Pak Alvin. Hmm, Noted untuk yang deferralnya, nanti saya hmm. cek lagi apakah ada yang perlu deferral request-nya. Ya, Ya, oke. Teman-teman, apakah sudah cukup itu pertanyaannya atau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri session hari ini? Oke, sepertinya udah cukup lengkap Pak Alvin. Thank you oke. so much Pak waktunya. Thank you teman-teman yang sudah join. Looking forward to send more UK and particularly University of Glasgow students to you, Pak. Thank you, Thank thank you you, so much. Yeah, have a good day, everyone. thank you, thank you Happy everyone. weekend. Oke, bye bye.